Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya 3. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya, iya mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok. Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah ini berarti sudah kritis. Tapi kalau hanya sekedar pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal, tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini. Terus disimpulkan, oh berarti maksudnya itu sedang terjadi ini, toh ini kesimpulan. Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan, belum termasuk. Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu, yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara, mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah, ini sebenarnya bukan salah sih, cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya tidak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu, temanya apa dulu, penting atau tidak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, tidak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menurut teori ini bla 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 bla, tokoh ini ngomong begini terus titik, tidak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi, kesimpulan, oh kesimpulan saya berarti orang sholat di masjid itu sekarang harusnya begini. Nah itu namanya berpikir kritis. Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi. Awas keliru. Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang wah hafalan teorinya banyak, luar biasa. Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala. Ya hafal itu memang mengagumkan, tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis. Untuk mendayagunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving. Jadi yang pertama diingat-ingat ya, berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi. Yang kedua, berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik atau mengkritik. Apalagi mengecam, mendebat, enggak. Kritis dan kritik ya rasanya memang sama. Tapi berpikir kritis ya enggak melulu isinya kritik. Ya bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik. Ketika mungkin sesuatu tidak pas, tidak sesuai, nah itu kritik.
Apalagi dengan mengecam dan mendebat. Berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan mendebat, mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi, bagaimana kita mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi tidak sama persis antara kritis dengan kritik. Ini catatan yang kedua. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis? Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah dijelaskan di bagian slide sebelumnya tadi, bahwa kalau pemikir kritis itu dia mampu mencari informasi yang relevan, kemudian memisahkannya dengan informasi yang tidak relevan. Yang kedua, dia mampu menggunakan informasi yang relevan tadi untuk menyelesaikan masalah, sehingga wawasan informasi yang relevan tadi tidak sekedar dihafalkan, diingat, tapi juga dijadikan jalan untuk problem solving. Itu kan tadi cirinya dua. Kalau yang tidak kritis berarti sebaliknya. Dia hanya pokoknya ada fakta, ada informasi, dikumpulkan semua. Semuanya dianggap sama pentingnya. Nah, ini namanya tidak kritis. Kalau teman-teman nanti mungkin nulis skripsi, tesis, atau disertasi, kemampuan mencari informasi yang relevan ini penting. Kalau kita tidak cerdas, tidak kritis mencari informasi, mungkin kita akan banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga. Harusnya butuh data hanya 5, kita bisa mencari 10-20. Karena kita tidak mampu menyeleksi sampai ketemu yang 5 tadi, akhirnya semua dikumpulkan saja. Nah, ini malah menyusahkan. Akhirnya kita keberatan dan nulisnya akhirnya lama. Karena kita tidak pintar mencari dan memisah mana informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini menunjukkan kita kurang kritis. Cirinya yang bukan kritis yang kedua adalah tidak melihat, menangkap, atau mampu mengolah masalah inti. Ya karena dia hanya menghafalkan fakta, menghafalkan informasi, akhirnya tidak mampu mengelola persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Bisanya kan cuma reseptif, menerima informasi, menerima wawasan dari yang lain. Nah, ini juga ciri kalau kita teorinya banyak, konsepnya banyak, hafal hikmah-hikmah di mana-mana, tapi tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, kemungkinan kita memang kurang kritis.